Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sri Andini dengan NIM C1702066. Dalam mata kuliah metodologi penelitian, saya akan menjelaskan mengenai metode dalam pengumpulan data. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian data, yang kedua pengertian metode pengumpulan data, yang ketiga ada metode pengumpulan data primer, dan yang keempat metode pengumpulan data sekunder. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian data. Jadi data di sini adalah sebuah kumpulan, baik itu berupa angka, objek, simbol, dan peristiwa yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, mereka mengumpulkan data untuk membuat suatu keputusan yang lebih baik. Tanpa data, maka akan sulit bagi organisasi atau perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat, sehingga data dikumpulkan pada titik waktu dari audiens yang berbeda. Nah, selanjutnya, metode pengumpulan data dalam suatu penelitian yaitu menurut para ahli yaitu berupa pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya, di mana pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ini menurut Bulo 2002. Lalu, dalam pengumpulan data penelitian ini membutuhkan suatu instrumen. Instrumen ini dibutuhkan untuk mengambil data untuk penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Di mana instrumen penelitian ini adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat, lengkap, sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Nah, dalam metode pengumpulan data ini dikategorikan menjadi metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Selanjutnya, yaitu di sini ada pengumpulan data primer. Data primer ini dikumpulkan dari pengalaman tangan pertama atau pihak pertama dan tidak digunakan di masa lalu, di mana pengumpulan data dengan metode pengumpulan data primer ini bersifat spesifik untuk motif penelitian dan sangat akurat, di mana metode pengumpulan data primer ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, metode kuantitatif di sini yaitu metode pengumpulan data primer yang umumnya ini digunakan untuk membuat perkiraan jangka panjang dengan menggunakan metode statistik yang sangat handal karena unsurnya bersifat objektivitas minimal dalam metode ini. Lalu ada namanya metode kualitatif. Dalam pengumpulan data primer ini, metode kualitatif sangat berguna dalam situasi ketika historis tidak ada. Jadi, atau tidak perlu angka atau perhitungan yang sistematis, di mana penelitian kualitatif ini berkaitan erat dengan kata-kata seperti suara, perasaan, emosi, warna, unsur, dan yang sebagainya yang tidak dapat diukur. Selanjutnya, nah dalam metode kuantitatif itu tekniknya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada analisis deret waktu, di mana analisis ini mengacu pada urutan nilai variabel yang berurutan, yang dikenal sebagai tren. Pada interval waktu yang sama dan menggunakan pola, organisasi dapat memprediksi permintaan produk dan layanannya untuk waktu yang diproyeksikan. Lalu ada teknik menghaluskan, di mana teknik ini tidak memiliki tren yang signifikan. Mereka menghilangkan variasi acak dalam permintaan historis dan membantu mengidentifikasi pola dan tingkat permintaan dan perkiraan permintaan di masa depan, di mana metode ini paling umum digunakan dalam teknik peramalan permintaan dan metode rata-rata bergerak sederhana dan metode rata-rata bergerak tertimbang. Dan yang terakhir yaitu metode barometrik yang juga dikenal sebagai indikator utama dalam penelitian dengan menggunakan metode ini untuk berspekulasi tren masa depan berdasarkan perkembangan saat ini. Di mana ketika peristiwa masa lalu dianggap memprediksi peristiwa masa depan, maka bertindak sebagai indikator utama. Baiklah, selanjutnya. Nah, dalam metode kuantitatif itu ada 4. Yang pertama yaitu survei. Survei ini digunakan untuk mengumpulkan data dari audiens atau target dengan mengumpulkan wawasan tentang preferensi, pendapat, pilihan, dan umpan balik mereka terkait dengan produk dan layanan mereka. Lalu wawancara. Dalam metode ini, pewawancara akan mengajukan pertanyaan baik secara tatap muka maupun secara online kepada responden, di mana saat wawancara tatap muka ini biasanya
pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada orang yang diwawancarai secara langsung dan mencatat tanggapannya. Nah, yang ketiga yaitu grup fokus, di mana ini merupakan sekelompok kecil orang sekitar 8 atau 10 orang yang di mana mereka mendiskusikan area masalah yang umum. Setiap individu akan memberikan pendapatnya masing-masing mengenai masalah yang sedang dibahas, di mana di akhir diskusi ini mereka akan mencapai sebuah konsensus atau sebuah kesimpulan yang sama. Dan yang terakhir yaitu daftar pertanyaan kuesioner, di mana ini merupakan serangkaian pertanyaan yang dicetak baik itu tertutup maupun terbuka, di mana responden diminta untuk menjawab berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terhadap masalah yang akan dibahas. Baiklah, selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data sekunder, di mana data sekunder ini adalah data yang pernah digunakan sebelumnya, di mana peneliti dapat memperoleh data ini baik dari internal maupun eksternal, dan metode pengumpulan data sekunder ini juga dapat melibatkan teknik kuantitatif maupun kualitatif, di mana data sekunder ini mudah tersedia karena lebih sedikit memakan waktu dan mahal dibandingkan dengan data primer. Namun, metode pengumpulan data sekunder ini, keaslian data yang dikumpulkan tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.